Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep proteksi dan nanti saya akan pecah ini menjadi beberapa video-video ya. Karena kalau digabung menjadi satu semua takutnya akan terlalu panjang dan juga supaya teman-teman nanti bisa lebih enak nontonnya kalau dipecah-pecah ya. Dan saya akan mulai dengan suatu fakta ya bahwa di luar negeri, kayak di negara maju ya, contohnya di Jepang, itu satu orang bisa memiliki 6 asuransi. Ya, artinya penetrasinya sudah 600%. Tapi di Indonesia, penetrasinya hanya 2%. Artinya dari 50 orang, hanya satu orang yang punya asuransi. Ironisnya, satu asuransi itu sendiri belum tentu sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, kenapa bisa seperti itu? Hal ini karena literasi akan asuransi yang benar di Indonesia itu masih sangat rendah. Sehingga efeknya selama ini saya sering menemukan ada orang-orang yang sudah bayar asuransi secara rutin tiap bulan atau tiap tahun, tetapi dia tidak tahu manfaat dari asuransi yang dia miliki itu apa. Jadinya ya dia bayar untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Atau mungkin dia tahu manfaatnya apa, tetapi ternyata manfaat itu sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan keuangan dia. Ya, ini jadinya ya sayang juga udah keluar duit terus padahal sebenarnya dia tidak butuh itu seharusnya ya. Atau ada juga orang yang memiliki asuransi sesuai kebutuhan dia tetapi ternyata dia harusnya bisa dapatkan dengan premi yang jauh-jauh lebih rendah dibandingkan yang dia miliki saat ini karena mungkin mungkin bisa turun sampai setengahnya atau mungkin sepertiganya gitu ya atau bahkan lebih kecil lagi. Hal ini dikarenakan karena yaitu dia tidak tahu bahwa ada variasi jenis-jenis asuransi yang harganya bisa lebih terjangkau. Jadinya dia membayar sesuatu yang premi yang tinggi sehingga dia tidak bisa memaksimalkan di keuangan dia yang lain. Harusnya dia bisa lebih murah. Kalau lebih murah mungkin dia bisa alokasikan sisanya untuk investasi, untuk ditabung gitu ya. Jadi lebih optimal keuangan dia. Nah, oleh karena itu inilah manfaat dari kita memahami konsep proteksi yang benar, di mana kita bisa memaksimalkan keuangan kita di area-area yang tepat. Proteksi kita maksimal dan investasi kita pun atau tabungan kita pun juga bisa optimal ya. Nah, kemudian eh, saya akan nanti share ya, saya akan share screen di sini. Hmm, oke, ya. Slide-nya saya beri judul Financial Protection for You ya, jadi proteksi keuangan untuk Anda. Nah, saya akan awali dengan sebuah ilustrasi. Jadi kalau kita mau mencapai keuangan kita, sebenarnya itu kita bisa menggunakan 3 instrumen keuangan yang bisa digambarkan dengan sebuah kapal layar. Ya. Nah, kapal layar ini bagaimana hubungannya dengan instrumen keuangan? Yang pertama adalah kapal layar ini ada bagian badannya. Ya. Bagian badan ini berfungsi untuk supaya kapal itu bisa berdiri, bisa tetap bertahan. Nah, badan ini menggambarkan sebuah instrumen keuangan yang disebut sebagai saving atau tabungan. Ya, karena tabungan ini kita butuhkan supaya kita bisa bertahan hidup. Kita bisa memenuhi biaya hidup kita bisa memenuhi, misalkan ada iuran, cicilan, kita bisa penuhi itu. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, repot ya, tidak bisa 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 misalkan kesulitan dalam kehidupan ini. Ya. Jadi itu menggambarkan badan kapal supaya kapal tetap bisa berdiri. Ya. Nah berikutnya ada bagian layar. Layar ini menggambarkan sebuah instrumen keuangan yang bisa membantu keuangan kita untuk melaju. Karena kapal, biar dia bisa melaju kencang, dia butuh layar. Nah, layar ini dalam keuangan kita analogikan sebagai sebuah investasi, ya, atau investment. Ini adalah sebuah instrumen keuangan yang bisa membantu kita untuk mengakselerasi dan mengakumulasi kekayaan kita untuk mengalahkan inflasi yang ada. Ya. Kemudian yang terakhir di sini kita bisa melihat ada pelampung ya, yang gambar bulat itu ya, pelampung. Ini berguna kalau misalkan terjadi risiko. Ya, mungkin kapal kita sudah bisa berdiri, sudah bisa melaju, tetapi di dalam pelayaran tidak
bisa dipungkiri bahwa akan ada kemungkinan terjadinya badai ataupun risiko. Nah, badai ini memang tidak selalu terjadi, tetapi jika sampai terjadi dan kondisinya parah, atau mungkin bukan badai ya, tapi misalkan sampai ya suatu risiko lain yang membuat badan kapal misalkan menjadi rusak, pelayaran terganggu, kita butuh metode penyelamatan, yaitu dengan pelampung ini. Kalau tidak ada pelampung ini, maka pelayaran kita akan kita nggak bisa mencapai ketujuan. Ya. Nah, apa instrumen keuangan yang digambarkan dengan pelampung ini? Ini adalah protection, yaitu sebuah instrumen keuangan yang bisa melindungi kita dari risiko-risiko kehidupan yang ada supaya life goal kita atau tujuan dari kehidupan kita bisa tercapai. Ya. Nah, ini kita singkat sebagai SIP ya, Saving Investment Protection biar lebih mudah diingat ya. Nah, kemudian dalam pengelolaan keuangan kita, bagaimana cara kita menempatkan masing-masing instrumen ini? SIP ini ditempatkan di mana? Nah, kita akan lihat dari yang namanya piramida keuangan. Ini adalah sebuah konsep untuk kita membangun keuangan kita, di mana kita akan disarankan membangun dari yang bawah dulu. Basicnya, fondasinya harus dibangun dulu. Ya, di mana paling bawah ini adalah kita harus bisa memenuhi cash flow atau biaya hidup kita, dana darurat kita, dan juga kalau kita punya pinjaman atau kredit, kita pastikan bisa membayar hal tersebut juga. Kita bisa menggunakan instrumen saving di sini, ya bisa menggunakan tabungan ataupun deposito untuk membayar, untuk memenuhi biaya-biaya ini. Ya, jangan sampai kita nanti lompat ke step-step berikutnya, tapi kita sendiri belum bisa memenuhi biaya hidup. Nah, itu bahaya sekali. Biaya hidup nomor satu kita harus bisa penuhi dulu. Dengan kita sudah memenuhi hal ini, maka kita sudah memiliki fondasi keuangan yang baik. Ya. Setelah kita punya fondasi keuangan, kita naik ke step berikutnya, yaitu manajemen risiko. Dalam kehidupan ini, sekali lagi, tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada yang namanya risiko-risiko kehidupan, seperti misalkan sakit, meninggal, tua, cacat, sakit kritis, dan lain-lain ya. Dan risiko-risiko ini bisa berdampak buruk dalam keuangan kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk memanage risiko tersebut. Jangan sampai keuangan kita menjadi berantakan atau kita tidak bisa memenuhi biaya hidup gara-gara risiko terjadi. Contohnya, tiba-tiba sakit. Sakitnya biayanya besar sekali, sampai ratusan juta atau miliaran. Maka pertanyaannya, tabungan kita cukup nggak? Kalau tabungan kita nggak cukup, bagaimana kita bisa memenuhi biaya hidup setelah membayar biaya berobat yang terlalu besar tadi? Nah, kita perlu yang namanya manajemen risiko. Ya, kita manage risiko tersebut. Instrumen yang bisa kita gunakan di sini adalah yang P tadi, protection. Ya, di mana di sini kita bisa pakai namanya asuransi. Ketika kita sudah memenuhi hal ini, kita mencapai yang namanya keamanan keuangan. Kenapa disebut aman? Karena kita tidak khawatir ketika risiko terjadi. Nah, next-nya baru kita masuk ke yang namanya tujuan keuangan. Misalkan mau beli rumah, pendidikan anak, dana liburan, dan lain-lain. Di sini kita bisa menggunakan instrumen I, yaitu investasi atau investment. Jadi ya, kita bisa pakai saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, di sini banyak orang di Indonesia, ya sebenarnya nggak cuma di Indonesia ya, di tempat lain juga banyak, tetapi banyak sekali orang yang habis memenuhi yang kondisi paling bawah, udah punya tabungan, dia langsung skip naik ke yang tujuan keuangan ini. Dia langsung investasi, padahal dia belum punya manage risikonya, belum ada asuransi. Ini yang berbahaya, dan banyak orang melakukan hal ini. Kenapa berbahaya? Bayangkan, bila dia punya tabungan, kemudian dia berinvestasi. Rencananya investasinya adalah untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Ya. Kemudian risiko terjadi. Tiba-tiba si pencari nafkah ini terkena kondisi sakit, ya, sakit yang biayanya besar sekali. Dia harus terbaring di rumah sakit, tidak bisa bekerja, penghasilannya terhenti, dan terkena tagihan biaya rumah sakit yang besar. Misalkan terkena tagihan 700 juta atau bahkan mungkin 1 miliar. Pertanyaannya, tabungan dia cukup nggak? Kalau tabungan dia nggak cukup, mau nggak mau dia akan ambil dari investasinya. Karena biaya tersebut harus dibayar. Kalau nggak dibayar, dia nggak bisa melanjutkan hidup.
Dan kalau dia ambil dari investasi, artinya apa? Pendidikan anak, dananya dipakai untuk bayar biaya berobat. Efeknya anak tidak bisa sekolah atau tertunda. Atau mungkin sekolahnya tidak di sekolah yang diharapkan. Itu pun kalau investasinya cukup. Kalau investasinya tidak cukup, bagaimana? Aset yang lain bisa terkena dampak. Dia harus jual rumah, jual kendaraan. Ya, dan ini akan yang sangat berbahaya dan banyak orang terjadi kebangkrutan gara-gara tidak memiliki asuransi. Ya, jadi asuransi ini penting, kita perlu miliki dulu sebelum kita lanjut ke tujuan keuangan. Tapi tentunya miliki asuransi dengan premi yang sesuai ya. Jadi bukan terus kita harus ambil asuransi sebanyak-banyaknya terus akhirnya jadi tidak bisa memenuhi biaya hidup ya. Jangan seperti itu. Ya, nextnya setelah kita bisa memenuhi tujuan keuangan, kita siapkan untuk rencana pensiun. Ya, di sini kita bisa gunakan instrumen-instrumen dari investasi juga. Dan kemudian kita kalau udah mencapai dua hal ini, kita mencapai kenyamanan keuangan karena keinginan kita sudah tercapai. Nah, terakhir kita perlu yang menyiapkan namanya DK atau distribusi keuangan. Di sini kita menyiapkan warisan ataupun hibah ya sehingga nanti penerus kita siapapun itu tidak akan kesulitan dalam keuangannya. Ya. Nah, asuransi saya bisa mengibaratkan itu sebagai menyewa satpam. Ya, maksudnya seperti apa? Kalau kita punya barang berharga di rumah, kita biasa akan khawatir ya, mungkin kalau bepergian takut ada maling. Jadi kita jaga rumah kita terus. Tapi kalau kita di rumah terus, kita nggak bisa melakukan aktivitas lain karena nggak bisa bepergian. Tapi kalau kita berpergian, banyak pikiran. Nah, repot kan jadinya. Kita akhirnya menyewa satpam. Supaya kalau kita bepergian, kita nggak khawatir. Maling datang, ada satpam di rumah. Bisa menangkap si malingnya. Dan kita membayar satpam tersebut setiap bulan. Kita gaji. Tujuannya apa? Supaya satpam ini tetap standby. Kalau nggak digaji kan, ya ngapain satpamnya jaga di situ gitu ya. Apa untungnya buat dia? Jadi kita bayar terus buat dia. Dan ketika maling datang, kita serahkan semua ke satpam, kita tidak khawatir. Tapi kalau maling tidak datang, nah ini yang menarik. Apakah kita akan meminta gaji satpam tersebut untuk dikembalikan? Kita akan minta, wah maling nggak datang nih, balikin semua gajinya, kamu ngapain selama ini? Gitu ya, kamu eh, gaji buta nih. Gitu. Nggak bisa seperti itu kan ya. Karena kita menggaji dia bukan hanya untuk nangkep maling saja. Jadi tidak diharuskan maling itu datang ya. Justru kalau maling nggak datang kita bersyukur. Tapi kita menggaji dia supaya dia standby. Menjaga rumah kita standby. Ketika dia sudah ada di rumah kita standby, itu dia sudah menjalankan tugasnya. Demikian juga dengan asuransi. Kalau kita bayar premi ke perusahaan asuransi, tujuannya adalah supaya perusahaan asuransi standby. Kalau risiko terjadi, kita tidak khawatir. Risiko keuangan terjadi sakit, meninggal, data tetap, dan lain-lain. Kita tidak khawatir dari sisi keuangan karena perusahaan asuransi yang akan memproteksi keuangan kita. Tetapi bila risiko tidak terjadi, ya puji Tuhan, alhamdulillah ya kita bersyukur karena tidak terjadi hal-hal yang buruk. Tapi kita bukan terus akhirnya merasa rugi. Terus ya tahu gitu kemarin nggak usah bayar asuransi. Tidak seperti itu ya. Kita tidak perlu merasa rugi karena yang kita cari bukan peningkatan keuangan, bukan duit balik, tetapi rasa aman. Kita tidak khawatir bahwa kalau risiko terjadi, kita nggak khawatir ya karena perusahaan asuransi akan menjaga keuangan kita. Ya, oke itu saja untuk video pertama. Nanti di video kedua saya akan lanjut untuk menjelaskan terkait dengan jenis-jenis asuransi dan juga bagaimana cara kita memilihnya. Thank you.